Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Agustina. Saya prodi Sosiologi. Saya merupakan seorang mahasiswi di kampus Disipel Raja Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembangunan partisipatif. Yang pertama yaitu pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subjek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi keuntungan mereka sendiri. Nah, di sini ada menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Korten dalam Supriyatna tahun 2000 halaman 65. Dia mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia dalam pelaksanaan seperti mensyaratkan keterlibatan langsung kepada masyarakatnya yang menerima program-program pembangunan itu sendiri. Menurut Conyers, tahun 1991, halaman 154, yang mengatakan terdapat 3 alasan utama mengapa partisipatif masyarakat menjadi sangat penting. Yang pertama yaitu partisipatif masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi-kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakatnya setempat. Yang kedua, yaitu bahwa masyarakatnya akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Nah, itu tadi sedikit pengertian tentang pembangunan partisipatif secara umum dan menurut para ahli. Langsung saja kita memasuki pendekatan pembangunan. Pendekatan pembangunan ini yaitu pendekatan pembangunan dan perubahan yang dilakukan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di sini melalui strategi industrialisasi dengan kebijaksanaannya, seperti impor, investasi padat modal untuk mendongkrak sumber daya masyarakatnya. Nah, secara umum, pembangunan ini merupakan proses untuk melakukan perubahan. Ini menurut Riyadi dan Dedi Supriyadi, Brata Kusuma, tahun 2005. Nah, menurut Dudley Serra, bagaimana mengukur suatu pembangunan itu ada 3, yaitu apa yang terjadi dengan kemiskinan, atau bertambah atau berkurangnya suatu kemiskinan tersebut. Yang kedua, apa yang terjadi dengan pengangguran, bertambah atau berkurang. Di sini maksudnya itu bertambah atau berkurangnya sesuatu pengangguran tersebut di dalam pembangunan itu tersendiri. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi dengan kesenjangan? Kesenjangan yaitu ketimpangan, tidak meratanya suatu pembangunan. Nah, di sini ada kualitas kehidupan menurut Skal. Nah, terlanjut menurut Cycle Quality of Life Index atau PQLI diperkenalkan oleh Morris. Dia mengukur 3 indikator. Yang pertama, rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun. Yang kedua, rata-rata jumlah kematian bayi. Dan yang ketiga, yaitu rata-rata presentasi buta dan melek huruf. Nah, di sini ada model pembangunan. Ada 5 di sini model pembangunan, yaitu pertama, teori pembangunan. Yang kedua, teori ekonomi basis. Yang ketiga, teori kutub pertumbuhan. Yang keempat, teori pertumbuhan akumulatif. Dan yang kelima, teori dampak aglomerasi. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai pembangunan partisipatif menurut saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.